Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Najisaka yang sudah bergabung untuk melihat dan meluangkan waktunya untuk menonton mini podcast ini. Perkenalkan, ini adalah mini podcast pertama dari Ajisaka. Dan sebelumnya perkenalkan, di sebelah saya ada narasumber, selaku narasumber ada Bapak Leo selaku Direktur Ajisaka. Apa kabar Pak Leo? Halo, kabar baik. Iya, untuk pagi hari ini kita akan membahas putar terkait P2K3. Jadi kita akan membahas apa sih P2K3 itu sendiri, seperti itu. Yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Leo, seperti itu. Jadi pertama-tama kita mau mengetahui dulu Pak definisi dari P2K3 itu sendiri apa dan mengapa P2K3 ini dianggap penting untuk dihadirkan di dalam internal perusahaan. Oke, kalau P2K3 itu singkatan dari Panitia Pembina Pelaksana Kesehatan Kerja, P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oke, definisinya yaitu P2K3 merupakan sebuah organisasi di dalam sebuah perusahaan yang dibentuk guna mengembangkan kerjasama di dalam penerapan K3. Mengapa P2K3 penting untuk dibentuk? Karena kalau kita mengingat amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 yang menjadi pondasi norma K3, serta produk-produk hukum yang muncul setelahnya, kalau kita melihat itu bisa kita katakan penerapannya akan cukup kompleks, sehingga untuk menjamin agar penerapan K3 ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukanlah sebuah wujud nyata dalam bentuk organisasi. Oke? Dalam bentuk organisasi di mana organisasi nanti ini terdiri dari lini manajemen dan lini tenaga kerja. Ini diharapkan nantinya di dalam pengambilan keputusan dan penerapan rencana-rencana tidak ada yang bertepuk sebelah tangan terkait dengan K3. Maksudnya tidak ada yang salah satu yang diuntungkan. Hanya menguntungkan manajemen ataupun hanya menguntungkan pekerja, tapi sama-sama menguntungkan dan memang benar-benar merupakan komitmen dari seluruh lini perusahaan. Jadi kurang lebihnya P2K3 itu sendiri organisasi gitu ya Pak? Organisasi tambahan di dalam sebuah perusahaan yang dimana organisasi ini khusus menangani masalah-masalah terkait dengan K3 di perusahaan. Ya, seperti itu. Jadi tadi kita sudah membahas untuk definisi dan mengapa itu penting untuk sebuah perusahaan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kriteria tempat kerja yang wajib membentuk P2K3 ini seperti apa? Gimana? Kriteria tempat kerja yang wajib membentuk P2K3 itu perusahaan yang seperti apa atau tempat kerja yang seperti apa? Kriteria untuk membentuk P2K3 di suatu perusahaan. Benar, iya. Kriterianya itu ada dua, yaitu terdiri dari jumlah tenaga kerja itu sendiri ataupun dari segi jenis potensi bahaya yang terdapat. Kalau semisal di tempat kerja terdapat jumlah pekerja lebih dari sama dengan 100 orang pekerja, maka itu wajib membentuk P2K3. Atau kemudian kalau kurang dari 100 namun mengandung di dalam perusahaan tersebut melibatkan bahan, proses kerja, kegiatan, instalasi peralatan yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja, maka itu wajib untuk dibentuk P2K3. Jadi untuk minimal lebih dari 100 itu wajib. Nanti lebih dari sama dengan 100, berarti 100 orang ke atas itu wajib membentuk P2K3. Berarti nanti untuk yang 100 ke bawah itu tadi untuk alat-alat ya? Dilihat dari
eh, proses kerjanya, bahan-bahan yang terlibat di dalam Iya. perusahaan tersebut, instalasi apa saja yang Terdapat digunakan di dalam digunakan. perusahaan tersebut untuk membantu proses produksi dan Iya. lain sebagainya. Kalau itu dianggap dapat menimbulkan potensi bahaya besar, baik itu terhadap perusahaan, terhadap lingkungan, terhadap tenaga kerjanya, itu wajib membentuk Itu wajib, P2K3. iya. Baik, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, persyaratan keanggotaan di dalam organisasi P2K3 itu juga seperti apa sih Pak? Oke, persyaratan keanggotaan. Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, bahwa di dalam organisasi P2K3 penting untuk melibatkan lini manajemen dengan lini tenaga kerja. Tenaga kerja. Oke, ini nanti terkait dengan pengambilan keputusan. Kemudian susunan dari struktur bagian organisasi P2K3 itu sendiri, itu bisa ada ketua, wakil jika diperlukan, kemudian sekretaris, kemudian anggota-anggota lainnya. Ketua ini penting untuk diduduki oleh pengusaha dari perusahaan itu sendiri ataupun pimpinan yang ditunjuk. Itu akan sangat penting. Puncak manajemennya akan sangat penting untuk duduk di posisi ketua. Kemudian untuk sekretaris ini diduduki oleh seorang ahli K3 yang ada di perusahaan tersebut. Dia akan menduduki posisi sebagai sekretaris. Kemudian untuk anggota-anggotanya dipilihlah lini-lini tenaga kerja yang ada di masing-masing unit dari perusahaan tersebut. Kemudian terkait jumlah orang yang ada di dalam organisasi tersebut, apabila tenaga kerjanya lebih dari sama dengan 100, itu paling tidak minimal sekurang-kurangnya ada 12 orang. Ada 12 orang dan menganut sistem 50-50, 50%. Maksudnya 50% mewakili lini manajemen, 50% mewakili lini tenaga kerja. Kemudian kalau jumlah tenaga kerja di bawah 100, itu minimal 6 orang. Oh, 6 orang. Minimal 6 orang. Tetap menganut sistem 50-50, berarti 3 orang. Kalau yang tadi 15 orang ya Pak? 12. Oh, 12. 12 orang. 12 berarti setengahnya. Minimal. Baik. Jadi untuk persyaratan keanggotaannya itu tadi 50% dari manajemen dan juga tenaga kerja seperti itu ya Pak. Dan untuk ketuanya lebih baik diketuai dengan kepala puncak manajemennya. Direktur, ya. Karena ini terkait nanti pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Karena sebagian besar orang-orang masih beranggapan bahwa penerapan ketiga itu adalah kegiatan yang menghabiskan anggaran. Jadi akan sangat penting jika melibatkan top manajemen. Maka itu tadi saya bilang perlu melibatkan unsur lini manajemen dan tenaga kerja agar semuanya sama-sama saling menguntungkan, dan memang K3 itu diterapkan berdasarkan komitmen seluruh anggota seluruh perusahaan. Jadi seperti itu untuk persyaratan keanggotaan di organisasi tersebut. Berikutnya kita akan membahas penjelasan singkat penjelasan singkat langkah-langkah pembentukan P2K3 itu seperti apa? Oke, singkatnya. Kalau jelasnya mungkin dapat dilihat di Permenaker 4 tahun 1987. Untuk lebih jelas. Kalau singkatnya saya bisa jelaskan, pertama-tama perusahaan atau instansi tersebut perlu untuk merumuskan sebuah kebijakan safety and health policy, tentunya perlu dirumuskan. Kemudian itu perlu untuk dituangkan secara tertulis. Terkait perumusan kebijakan yang terkait dengan K3. Setelah itu, instansi juga penting untuk melakukan daftar inventarisasi calon-calon anggota yang akan menduduki struktur organisasi P2K3 nanti. Oh iya. Oke. Nah,
Di dalam persiapan ini, di dalam merumuskan kebijakan, di dalam melakukan inventarisasi data calon-calon anggota, instansi dapat melakukan konsultasi dengan kantor Disnaker setempat. Gitu. Mereka dapat melakukan konsultasi apabila ada hal-hal teknis yang mungkin belum dipahami dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan di dalam pembentukan organisasi P2K3 di instansi, itu mereka dapat melakukan konsultasi. Konsultasinya itu untuk ke Disnakernya bagiannya emang sudah ada Ada, sendiri? ada. Saya rasa ada sudah. Langkah-langkah. Nah, itu tadi persiapan. Oke, itu tadi persiapan. Nah, setelah selesai, ya, tadi kebijakan sudah dirumuskan, kemudian kandidat anggota sudah diperoleh, kemudian dilakukanlah pembentukan secara resmi oleh pimpinan perusahaan, oleh pengusaha tersebut. Iya. Dilakukan pengesahan terkait dengan pembentukan organisasi P2K3 itu. Selaku ketua ya Pak? Yes, dan kemudian dilaporkan dan diajukan secara tertulis untuk mendapatkan pengesahan oleh kantor Disnaker setempat. Oh, jadi perlu pengesahan juga? Perlu. Organisasi P2K3 perlu untuk disahkan oleh kantor Disnaker tempat domisili perusahaan. Oke. Seperti itu. Kalau mau lebih jelasnya bisa dibaca di Permenaker 4 tahun berapa tadi? Itu akan berlaku 87. sampai kapan Pak? Untuk pengesahannya tersebut? Sampai ya selama perusahaan itu berdiri atau seperti apa? Organisasi P2K3 selama perusahaan itu berdiri. Oh gitu. Yang mungkin perlu untuk di update terus, saya rasa itu terkait laporan-laporan yang saya bilang 3 bulan sekali, dan SK penunjukan ahli K3-nya itu saya rasa perlu diupdate juga. Kalau untuk keanggotaannya sendiri itu ada masa berlakunya jabatannya? Enggak. Atau jadi kalau misalkan seumpama ketuanya ini meninggal dunia atau apa Pak, itu akan digantikan dengan yang berikut, diadakan rapat pimpinan pleno lagi, gitu. pimpinan yang ditunjuk. Begitu, seperti itu. Baik, jelas sekali untuk langkah-langkah pembentukan P2K3-nya tersebut. Kemudian tugas dan fungsi baik itu organisasinya ataupun pengurus di dalamnya itu seperti apa Pak? Tugas dan fungsi dari P2K3. Iya. P2K3 itu sendiri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha ataupun pengurus mengenai masalah K3 yang terdapat di perusahaan tersebut. Kemudian fungsi dari P2K3 itu sendiri itu cukup kompleks, cukup banyak. Mungkin beberapa dapat saya sebutkan. Dia melakukan penghimpunan dan pengolahan data terkait dengan pelaksanaan K3 di tempat kerja. Kemudian membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja terkait dengan berbagai faktor bahaya yang ada di tempat kerja, terkait dengan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, alat-alat pelindung diri apa saja yang disediakan, kemudian bagaimana cara dan sikap kerja yang aman di dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian selanjutnya, membantu pengusaha ataupun pengurus di dalam mengevaluasi cara kerja, proses, dan lingkungan kerja, kemudian menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik, kemudian mencari dan merumuskan pengendalian-pengendalian bahaya, apa saja yang dapat dilakukan. Kemudian mereka juga dapat mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang K3, kemudian hygiene perusahaan, ergonomi,
dan lain sebagainya. Masih sekali banyak ya. sekali kalau Jadi memang fungsi-fungsi. manfaatnya memang untuk perusahaan positif sekali ya Pak, dapat membantu perusahaan tersebut. Kemudian tadi terkait dengan tugas-tugas anggotanya. Tugas-tugas anggotanya. Kalau ketua biasanya yang memimpin rapat pleno P2K3 ataupun menunjuk kira-kira kalau misalnya dia berhalangan siapa yang memimpin rapat tersebut. Kemudian menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diterapkan untuk tercapainya pelaksanaan program-program P2K3 yang mereka telah rancang. Kemudian ketua juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu kepada pihak direksi perusahaannya dan lain sebagainya. Kemudian melakukan monitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di perusahaan. Kemudian tugas fungsi dari sekretaris ya, orang ahli K3 tadi, itu dia membuat undangan rapat dan notulen di P2K3, kemudian melakukan pengelolaan administrasi surat yang mungkin akan terkait dengan P2K3, mencatat data-data yang berhubungan dengan K3, memberikan bantuan atau saran-saran yang diperlukan oleh anggota-anggota tadi, seksi-seksi tadi demi suksesnya program-program K3 karena dia seorang ahli K3 dan tugasnya akan cukup kompleks nanti sebagai sekretaris. Kemudian dia juga membuat laporan ke Disnaker setempat ya yang bersangkutan dengan apa saja kondisi-kondisi bahaya yang terdapat di tempat kerja. Itu sekretaris. Kemudian kalau anggota ya tentunya mereka yang melaksanakan program-program yang sudah dirancang sesuai dengan unit mereka masing-masing. Kemudian melaporkan hasil yang telah mereka jalankan dari program-program tersebut kepada ketua P2K3. Berarti untuk P2K3 ini hanya ketua, sekretaris dan juga anggota-anggota Pak. Untuk bendaharanya tidak ada. Ya. Biasanya kan untuk organisasi ada. Di atas konteks ketua, sekretaris, anggota kan itu nanti bisa fleksibel gitu loh. Tapi paling tidak susunan ketua, sekretaris itu sudah saya jelaskan tadi. Kalaupun nanti ada tambahan mau bendahara, intinya disesuaikan dengan kebutuhan di dalam perusahaan tersebut. Jadi ya kurang lebih sama seperti organisasi pada umumnya ya Pak, pada untuk umumnya. kuliah, untuk di hanya memang mereka diciptakan di dalam perusahaan untuk menangani permasalahan-permasalahan terkait K3-nya. Dan poin paling penting yang tadi ketua itu paling tidak harus dari pengusaha itu sendiri ataupun pemimpin. Karena ini nanti terkait dengan pengambilan keputusan, penetapan kebijakan dan lain sebagainya. Dan sekretaris itu wajib seorang ahli K3. Oh iya. Mau dia ahli K3 umum, ahli K3 apapun wajib. Wajib seorang ahli K3 dan peranan seorang sekretaris di sini memang yang cukup besar. Kompleks gitu, cukup besar. Tadi, Karena mungkin dia juga nanti jadi jembatan antara lini pekerja dengan ketuanya, atasannya, ataupun antara ketua P2K3 dengan pihak eksternal seperti kantor Disnaker, orang-orang Disnaker dan lain sebagainya. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Lea untuk penjelasan mengenai organisasi P2K3-nya itu sendiri. Sama-sama, saya minta maaf kalau masih banyak yang salah. Tidak gitu. Apa-apa. Kalau pengen yang lebih lengkap, lebih detail, bisa bergabung dengan Aji Saka, ikuti training-trainingnya. Silakan. Kita nanti juga di dalam kegiatan itu kan pasti diajarkan bagaimana menentukan kebijakan dan lain sebagainya, apa saja tugas-tugas seorang ahli K3 di dalam struktural P2K3 itu kan nanti bakal semua dibahas, dan memang pengisi materinya memang langsung dari Disnaker. Jadi memang beliau-beliau orang-orang yang kompeten untuk memberikan arahan, membagikan ilmu, memberikan pelatihan terkait dengan K3.
Mungkin juga nanti bisa untuk pembahasan kita selanjutnya Pak, untuk ahli K3 umum itu sendiri ya Pak. Jadi terima kasih Pak Leo untuk waktunya. Terima kasih teman-teman semua yang menyempatkan untuk melihat video ini atau mini podcast ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.